Kira-kira tahun 2020, saudara, saya pernah berbicara bahwa kita semua harus berkebun dan bercocok tanam karena kita akan menghadapi suatu krisis pangan. Waktu itu saya bicara demikian tahun 2020, Pak Mun. Itu 2020 itu saya sudah memberikan suatu peringatan, memberikan warning bahwa terjadi suatu krisis pangan. Dan sekarang ini ada yang namanya itu El Nino. Lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat, diberikan perlindungan, diberikan rezeki, diberikan panjang umur. Nah, pada video kali ini, baik lagi di TA Channel, kali ini kita akan melihat sebuah video yang datang dari Daud Tony. Daud Tony ini adalah seorang mantan dukun yang kini sudah bertobat. Buat kalian para penggemar Daud Tony, mungkin kalian berjumpa dengan saya di channel yang lain ya, channel Terang Kemuliaan. Nah, untuk kali ini kalian bertemu dengan saya di TA Channel. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung TA Channel dengan cara subscribe channelnya, bagikan dan share video-video dari TA Channel ke yang lain. Let's go. Jadi buat kalian yang kenal Daud Tony ini adalah sangat terkenal sekali ya. Dia adalah mantan dukun yang sudah bertobat. Dan dia beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2020, beliau sudah memberikan penglihatan-penglihatan kepada kita semua tentang apa yang akan terjadi. Seperti corona, kemudian seperti krisis, dan terakhirnya krisis pangan yang terjadi yang sedang dibahas oleh Daud Tony. Dan banyak sekali orang-orang yang mengupload video-video dari Daud Tony ini. Jadi Daud Tony ini sangat terkenal sekali. Nah, baru-baru ini Daud Tony itu pergi ke istana kepresidenan. Jadi Daud Tony ini tidak abal-abal karena dia dia kenal dengan mayoritas lah di pemerintahan ya. Nah, kali ini dia datang ke pemerintahan bertemu dengan Pak Muldoko, kepala staf kepresiden tertinggi ya. Beliau membicarakan tentang krisis pangan. Ya, krisis pangan yang akan terjadi, krisis ketahanan pangan. Seperti yang kalian tahu bahwa diprediksikan atau diperkirakan akan terjadi El Nino. Seperti yang Presiden bahas ya, Presiden Jokowi bahas, kemudian Pak Muldoko juga sebagai kepala staf kepresidenan juga beliau sudah bahas, dan bahkan di video-video kemarin dari Daud Tony itu sudah dibahas tentang El Nino. Dan kalau misalkan kalian mau lihat pembahasan El Nino, kalian juga bisa lihat di channel saya yang satu lagi di Terang Kemuliaan. Nah, El Nino ini apa? Tambah informasi buat kalian, El Nino adalah kenaikan suhu muka air di Samudra Pasifik yang lebih dari keadaan normal. Jadi nggak normal ya. Jadi dia naik melebihi keadaan normalnya. Jadi mengakibatkan apa? Mengakibatkan kekeringan, curah hujan yang semakin sedikit ya. Nah, akibatnya muncullah krisis ketahanan pangan ini yang akan terjadi, kurang tahu kapan tepatnya dan berapa lama tepatnya. Nah, seperti apa sih yang dibicarakan oleh Daud Tony dengan Pak Muldoko? Yuk langsung aja kita tonton. Ini dia. Selamat sore Pak Mul. Apa sore? Kira-kira tahun 2020, saudara, saya pernah berbicara bahwa kita semua harus berkebun dan bercocok tanam karena kita akan menghadapi suatu krisis pangan. Waktu itu saya bicara demikian tahun 2020, Pak Mun. Oh, oke. Itu 2020. Nah, dibilang 2020 dia udah bisa peringatan,
Udah kasih warning penglihatan ya. bahwa terjadi suatu krisis pangan. Dan sekarang ini ada yang namanya itu El Nino. Pak Muldoko dulu adalah sebagai Panglima TNI dan sekarang adalah Panglima para petani untuk mempersiapkan di mana terjadi krisis pangan. Karena krisis pangan ini kan dunia, kondisi dunia dan kondisi sangat genting. Dan langkah apa yang harus dilakukan supaya kita rakyat Indonesia siap menghadapi pada waktu itu terjadi? Ya, sebenarnya krisis pangan itu terjadi bukan hanya karena persoalan dalam negeri, tapi ini geopolitik juga mempengaruhi krisis pangan dunia. Jadi krisis pangan ini bukan nantinya hanya Indonesia yang menghadapi, tapi justru jadi krisis sekarang pangan itu dengan adanya satu dunia, di antaranya ya dengan adanya perang Rusia dengan Ukraine itu juga membawa dampak krisis pangan yang perang cukup Rusia, signifikan. perang Ukraine itu pengaruh juga ya. Itu. Berikutnya juga ada kemahalan harga pangan itu. Ada 3 penyebab utama kenapa harga pangan menjadi mahal. Yang pertama karena 3 penyebab utama guys. kegagalan panen. Kegagalan panen itu bisa karena musim panas yang berlebihan atau El Nino tadi, atau juga karena musim Nah, ini yang El banjir, Nino, yang hujan El yang Nino, berlebihan El Nino atau yang yang akan banjir. terjadi ini. Berikutnya karena hama. Itu bisa minimum 3 hal itu menjadi penyebab utama karena gagal panen. Yang kedua karena ada konversi energi. Jadi kalau umpamanya harga minyak dunia, migas dunia itu meningkat, bisa-bisa pangan bisa menjadi dikonversikan menjadi energi, sehingga ini mempengaruhi supply dari Betul sekali. pangan itu sendiri karena dikonversi menjadi energi. Nah, alasan yang ketiga adalah alasan domestik. Kebijakan domestik sebuah negara akan memengaruhi harga pangan di luar. Nah, sebagai contoh dengan adanya perang itu, ya, Rusia dan Ukraine, maka ini memengaruhi rantai pasok dunia. Karena apa? Karena ada kebijakan domestiknya mengurangi ekspor gandum dan seterusnya. Berikutnya harga pupuk dunia meningkat dengan luar biasa tajam. Betul sekali. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Jangan sampai situasi global itu pada akhirnya diperburuk oleh situasi dalam negeri. Nah, situasi dalam negeri apa yang harus kita antisipasi? Kegagalan panen tadi. Penyebabnya apa kegagalan panen itu? Di dalam negeri Indonesia Karena sendiri. Cuaca yang ekstrim panas. Cuaca ekstrim panas itu menyebabkan minimum 2 hal. El Nino. Satu, kebakaran, dan kita sudah relatif menjadi langganan atas kebakaran itu. Ya. Yang kedua adalah terjadi ya, kegagalan panen karena kering. Tuh. Nah, kalau itu terjadi, maka mesti ada solusi dong. Mesti harus ada antisipasi dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah Bapak Presiden Jokowi awal-awal jauh-jauh hari juga sudah mengingatkan, masyarakat, kita harus pahami bahwa saat ini telah terjadi krisis pangan di dunia. Nah, untuk itu beliau juga menekankan apa saja bisa kita tanam, agar nanti kalau terjadi sesuatu kita bisa tetap survive. Peristiwa El Nino atau fenomena El Nino itu bukan hanya di Indonesia, bisa-bisa di Asia Pasifik atau bisa di ASEAN. Tuh. Nah, ini udah mulai ada indikasi negara-negara di Asia Pasifik, di ASEAN ini juga dengar tuh derajat panasnya meningkat. Jangan sampai kalau nanti di kawasan ASEAN saja gagal panen, maka ada 2 risiko. Risiko bisa-bisa kita punya duit tapi nggak bisa import. Nah, kan? Risikonya yang kedua, kok sama-sama gagal panen kita biasa import dari Thailand, dari Vietnam, gagal panen, maka ini juga ribet urusannya. Mereka nggak ada barang, kita juga gagal panen, maka ini akan dihadapi oleh kawasan. Kawasan ASEAN.
Nah, itu untuk itu maka Nah. dari awal-awal saya juga selalu menyuarakan perlunya kita mewaspadai bahwa fenomena La Nina ke El Nino itu biasanya 4 tahun sekali, dan menurut pikiran saya bahwa kira-kira kalau terjadi El Nino itu pada 2023 ini akhir-akhir tahun. Nah, lebih lagi kita juga memikirkan Akhir bahwa tahun guys. apabila itu terjadi di akhir-akhir tahun, maka kita juga akan menghadapi masa-masa situasi politik dalam negeri yang meningkat. Karena di situ ada sebuah peristiwa politik yang perlu kita jalankan, yaitu pemilu pada 2024 pada bulan Februari. Ini critical point yang perlu kita waspadai bersama. Berarti harus ada alternatif lain selain beras, Pak. Ya. Karena kalau hanya beras saja, karena beras ini kan airnya menyerap banyak. Nah, jadi karena ada krisis pangan tersebut, maka kita harus cari alternatif lain. Alternatif lain apa? Alternatif lain selain beras gitu ya. Dan kemarin kan sempat bahas kalau pada tahun itu mendapat bocoran dari Pak Muldoko, katanya sudah disiapkan sorghum ya. Jadi kita sedang beli sorghum. Kalau kekeringan itu harus ada suatu tanaman alternatif pengganti beras. Ya, saya pikir memang begitu. Apa itu pengganti beras? Sebenarnya banyak resources yang ada di Indonesia ya. Kita punya sagu, kita punya jagung, kita punya sorghum, ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Untuk jagung, kemungkinannya juga tidak bisa tumbuh dengan baik kalau tidak cukup air, ya. Karena pada awal-awal itu dia perlu air. Tapi pada jagung periode berikutnya dia tidak mau banyak air. Jagung tuh butuh banyak air ya. Apa itu menguning begitu. Untuk sagu, nah ini yang luar biasa sebenarnya. Kita punya sumber-sumber sagu yang luar biasa, ya. Di Nias, di Mentawai, di Kalimantan Selatan, Barabai. Berikutnya kita juga punya sumber yang sangat besar di Papua, sagu ini. Nah, hanya mungkin karena cara bekerjanya menjadikan makanan itu agak ribet, sehingga itu seolah-olah kok mau bergeser ke sana sulit. Padahal ini sebenarnya sumber-sumber karbohidrat yang sangat baik. Gitu. Sagu itu susah untuk itu, ini juga menurut saya perlu digalakkan bahwa sumber-sumber pangan Indonesia ini variasinya banyak. Kita jangan terjebak dalam pemikiran beras semata-mata begitu. Berikutnya yang terakhir ada tanaman yang namanya sorghum. Sorghum ini sebenarnya sangat baik ya. Sorghum buat kalian yang belum tahu apa itu sorghum. Sorghum apa tuh ya? Nih dijelasin ya. Sorghum nama lainnya adalah garai. Namanya garai. Itu adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorghum berada pada urutan kelima. Setelah apa? Setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Nah, sorghum merupakan makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika. Jadi kalau misalkan untuk orang-orang Afrika ini sorghum itu udah nggak asing lagi gitu ya. Sorghum juga mengandung serat tidak larut air atau serat kasar dan serat pangan, masing-masing sebesar 6,5% sampai 7,9% dan 1,1% sampai 1,23%. Kandungan protein pun seimbang dengan jagung sebesar 10,11%, sedangkan jagung 11,02%. Jadi kalau sorghum ini mungkin hampir sama seperti gandum ya, karena ini jadi bahan sereal juga. Kalau kalian suka pencinta sereal, ini gambarnya sorghum nih. Oke, kita lanjut lagi ke dia bisa hidup tidak banyak air. Dia masih perlu air pada awal-awal ya. Jadi nggak butuh banyak air sorghum. Bertumbuh relatif dengan embun, dia bisa menghidupi dirinya. Dengan embun. Iya. Berarti lebih bagus daripada dengan embun, keren ya? Oh iya, pasti lebih bagus daripada bisa bertahan. jagung.
Dengan Terus yang kedua ini. kelebihannya lagi sorghum ini bisa ditanam di tanah-tanah marginal ya, tanah-tanah yang apa ya marginal yang mungkin kurang baik untuk tanaman yang lain, tapi Hebat, bisa ditanami sorghum. Ini udah saya buktikan ya. Saya sudah menanam sorghum di daerah kering di NTT ya, di Waingapu. Walaupun serangan hamanya juga luar biasa karena belalangnya sangat-sangat banyak ya. Bukannya banyak tapi sangat-sangat banyak. Tapi dengan upaya kita yang keras akhirnya masih bisa diselamatkan. Jadi basically bahwa kita perlu memang mencari alternatif. Alternatif itu harus mulai dari sekarang dipikirkan dengan baik. Agar apa? Agar kita tidak terkaget-kaget pada saat menghadapi situasi yang sulit. Nah, gitu. Karena alternatif itu sudah kita siapkan. Dimulai dari sekarang untuk penanaman sorghum. Ya, sebenarnya saya sudah nanam sorghum sudah setahun yang lalu. Saya sudah mulai dan saya sampaikan ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden sempat melihat ke sana. Akhirnya itu menjadi kebijakan nasional ya. Menteri Pertanian diperintahkan oleh Presiden untuk membuat roadmap perkembangan sorghum Indonesia. Dan sudah mulai dibuat itu. Saya juga sudah membangun ekosistemnya ya. Ya karena karena masyarakat akan bergiat menanam kalau ada off takernya. Berarti pembibitan sama ada karena. Nah, kalau masyarakat mau nanam maka harus ada bibitnya. Untuk itu kalau bibit ini kencang permintaannya maka riset itu terus berkembang dengan baik. Nah, sekarang juga kita semuanya sudah menyiapkan diri untuk menyiapkan bibit ya, benih ya, sorghum itu agar roadmap yang dibuat oleh pemerintah itu bisa dijalankan. Karena ini berkaitan luasan lahan. Luasan lahan berkaitan dengan seberapa banyak kebutuhan dari benih. Benih akan ada pilihan-pilihan mana benih yang terbaik, maka itu riset juga akan bergiat ke sana nantinya gitu. Oke, jadi pemerintah sudah memiliki sorghum ya. Dan Ya, udah menjadi harus salah satu disosialisasikan dan diyakinkan kepada masyarakat bahwa kalau Anda menanam sorghum ada pembelinya. Selama ini masyarakat tidak bergairah karena nanam sorghum itu hanya sekedar suplemen. Hanya sekedar bisa untuk makan sapi, bisa untuk makan ya cadangan pangan mungkin ya. Tapi dalam jumlah yang sangat kecil karena memang pembelinya belum ada. Nah, sekarang ini pasar terbuka lebar ya. Pasar terbuka lebar sehingga masyarakat sudah bisa bergerak sebenarnya. Berarti untuk saat ini untuk pembeli sorghum sudah ada kepastian. Sudah ada kepastian. Jadi kalau menanam tapi tidak ada pembeli kan juga repot. Oh ya repot. Tapi kalau sudah ada pembibitan, sana penanaman, ada pembelinya, itu masyarakat harusnya segera menanam itu Pak Mul. Iya, harus begitu. Supaya menghadapi kekeringan itu Pak Mul. Iya. Hanya kan begini menanam bagi tidak ada masyarakat pembeli kan nggak repot. bisa dipaksa. Karena masyarakat punya pilihan-pilihan. Menanam Sepanjang ada pembelinya. kan dia juga pintar masyarakat, petani kan, dia bisa kalkulasi. Kalau saya tanam sorghum hasilnya sekian, kalau saya tanam jagung hasilnya sekian, kalau saya tanam ini hasilnya sekian, maka itu ya masyarakat punya pilihan. Tapi yang paling penting adalah masyarakat sudah memahami tentang situasi yang mungkin akan dihadapi. Berikutnya ada prospek baik untuk menanam sorghum sehingga petani pada akhirnya juga akan itu menjadi pilihan. Jadi sorghum ini ada alternatif yang penting selain beras Pak. Ya, karena sorghum itu ada beberapa nilai produk yang baik ya. Satu, gulanya rendah. Oh, gulanya rendah. Rendah gulanya. Jadi untuk penderita diabetes aman. Aman ini, aman. Karena kalau beras Gitu. khawatir Pak. Ya, beras cukup tinggi ya. Terus yang kedua seratnya tinggi nih sorghum. Seratnya tinggi. Seratnya tinggi. Jadi lebih baik Berikutnya daripada lagi beras. karbohidratnya sangat memadai.
Kalau akan beras lebih kebanyakan tinggi nasi kayaknya, itu karena diabetes. kita makan sorghum sedikit itu Sorghum kenyangnya misalnya panjang tinggi. tuh. Keren, Nah, keren. ini bagus untuk kesehatan gitu. Dan sebenarnya hanya masyarakat dibiasakan makan itu, Pak. Ya saya pikir begitu karena saya menikmati sorghum sangat nyaman. Hanya memang tidak kalau hanya semuanya sorghum itu capek juga makannya. Ya gitu ya. Nanti itu perlu ada Kebiasaan campuran. nasi juga. Ada campuran nasi dan sorghum itu menjadi enak, menjadi unik ya karena apa kenyal-kenyalnya ada, apa itu gurihnya ada. Jadi menjadi nasi itu menjadi lebih enak begitu. Kalau diperhatikan Pak Mul dari jagung, kayak itu sagu, ada lagi yang ketiga itu singkong. Ya. Berarti yang terbaik tetap sorghum, Pak. Jujur gue belum Ya. pernah lihat sorghum yang Ya, diolah kalau itu seperti situasi apa. kekeringan sorghum jadi jawaban ya. Karena bisa untuk selain kekeringan, bisa juga untuk ditanam gunanya untuk ternak, Pak Mul. Ya. Banyak sekali turunan dari sorghum yang bisa dimanfaatkan ya. Biji-bijiannya itu bisa menjadi tepung, tepung bisa menjadi seperti ini, cookies ya. Sorghum ya, ini cake dari sorghum. Ini Kis, ada sorghum. bisa, ini cukup enak rasanya gitu. Cake, Ini malah bisa seperti gandum, Pak. Yes, hampir sama. cake dari sorghum. Tuh. Nah, ini kalau gandum glutennya tinggi, kalau ini enggak. Berikutnya bisa untuk beras, ya. Tepung dan beras. Batangnya itu banyak gunanya. Kalau mau dibikin etanol bisa menjadi sumber energi, ya. Tuh. Jadi bioenergi, biofuel. Berikutnya, kalau mau jadikan gula, ini juga gula sorghum. Ini gula sorghum. Nah, ini sorghum ini bisa jadi gula merah. Gitu. Nah, Wah, bisa jadi gula juga ya. Apa itu ampasnya itu bisa untuk atau batangnya itu kalau diolah itu juga bisa menjadi chip ya, salah satu bahan bakar. Ya, ini iya, garamnya cukup tinggi sehingga rencana pemerintah untuk mengurangi secara bertahap atas penggunaan batu bara untuk PLTU, maka ini salah satu jawaban bahwa batang sorghum itu garamnya cukup tinggi sehingga ini bisa menjadi pengganti Batang sorghum. Batu bara secara bertahap pelan-pelan, bisa mungkin diawali dari sekian persen, berikutnya sekian persen dan seterusnya. Tuh. Bisa juga ini digunakan untuk makan ternak. Gitu. Kalau diperhatiin sorghum ini Pak Mul ya, kalau saya perhatiin ya, Makan ternak. bagus Wih, daripada beras. Ya, karena banyak Kegunaannya banyak banget. iya banyak kegunaannya. Tetapi karena beras menjadi makanan utama bagi masyarakat, maka beras sulit untuk ditinggalkan. Nah, gitu. Tapi bahwasanya sorghum bisa ditanam pada lahan-lahan marginal yang tidak begitu produktif dan bisa tumbuh dengan baik, menghasilkan. Nah, ini apa itu doku baru ini bagi masyarakat kan begitu. Makanya Pak Mul ini cocok jadi Panglima Tani, Pak Mul. Iya. Karena memikirkan bagaimana rakyat ini, Pak Mul. Iya, iya. Karena kekeringan ini kan tidak mungkin sebulan 2 bulan, Pak Iya, Mul. iya. Bisa 8 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Iya. Malah Betul, tidak bisa ingat ya. ditentukan, Pak Mul. Iya, betul. Jadi saran saya Betul Pak Mul sekali. ya, ini kelihatannya Tuh. perlu pemerintah kerahkan dan sosialisasikan dan pemahaman ke rakyat semua, para petani untuk menanam sorghum seluruh Indonesia, Pak Mul. Ya, saya pikir kalau kita bicara sorghum ya, saya ingin mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa tanaman sorghum itu sudah digambarkan di reliefnya Borobudur. Berarti sorghum itu sudah ada di Indonesia, Pak? Iya, sorghum. Bukan impor? Bukan, sebenarnya kita sudah punya kapasitas untuk nanam sorghum ini sudah ada dari awal. Berarti secara garis besar Pak Mul ya, alam Indonesia ini cocok untuk sorghum berarti? Basically cocok karena Sudah ada reliefnya. iya, mulai dari awal sudah digambarkan. Zaman ya. kerajaan berarti. Zaman kerajaan. Iya. Berarti tidak perlu susah-susah Zaman nanam kerajaan. itu, pernah terjadi penanaman di situ, Pak. Betul. luar biasa. Dan sorghum itu bisa sangat cocok ditanam di daerah mana aja.
relatif panas, relatif bisa tumbuh dengan baik. semua bisa berarti. Iya. Mm-mm. Berarti Gitu. saya kira itu Pak Mul ya, pemahaman saya itu saya kira tuh sorghum itu impor. Hmm. Nggak taunya asli Indonesia ya. Ya justru kalau kita Zaman Pak kalau kita bisa nanam dengan optimum, kita bisa ekspor. Bisa ekspor. Bisa ekspor kita. Jadi kita tidak hanya impor tapi bisa ekspor. Iya, mungkin Mayoritas satu sisi kita Jadi sebagai apa salah itu, satu bisnis juga ya. import untuk Peluang usaha. kebutuhan tepung apa itu dari apa? Gandum. Gandum. Nah, tapi satu sisi kalau kita nanam sorghum dengan serius, jumlah yang besar, kita bisa ekspor. Karena banyak negara yang perlu itu. Karena lebih bagus pada beras dan bisa-bisa ini kegunaannya lebih banyak daripada beras Pak. Ya, karena banyak Kesehatan juga. ya kayak banyak produk-produk turunannya. Itu. Ini langkah-langkahnya harus segera dilaksanakan Pak Mul untuk masyarakat. Ya, sebenarnya tahun pertengahan 2022 Langkah-langkahnya harus segera Pak Presiden dilaksanakan. sudah Jadi memimpin emang ratas sorghum ini tentang sorghum. apa istilahnya? Saya pikir Bagus banget ya. bagaimana Tadi kan ini, dilihat kandungan kita, gizinya juga tadi itu tinggi, secara masif gizinya disosialisasikan tinggi. dan memberikan kepastian kepada petani. Kandungan gulanya rendah. Petani nggak usah Lebih ragu-ragu. bagus daripada Ada nasi ya. bisa nanam sorghum, ada pembelinya gitu. Ini Pak Mul kelihatannya cocok dari Panglima Tani Indonesia. Dan untuk ketahanan pangan ini sebenarnya sudah ada solusinya. Ya, kan memang anaknya petani jadi ya. Oh, Pak. anak petani ya? Iya, saya dulu kecilnya habis tidur di Suru Langgar kecil itu ya pagi-pagi digelendeng sama bapak saya ke sawah gitu. Nah, itu apa itu nanam kedelai, nanam jagung, panen padi lah, nanam tembakau. Jadi saya sangat tahu itu bagaimana kehidupan pertanian itu. Jadi sebenarnya sorghum ini bisa menjadi alternatif yang terbaik. Kedua, jangka panjang juga lebih bagus karena bisa ekspor kita Pak Mul. Bisa, sangat Dan yang mungkin. ketiga, di medan apapun aman. Ya. Karena tidak perlu Ini penyesuaian. Pak Muldoko ini dulunya Saya, bekas anak petani. Kalau tanaman yang di iklim yang berbeda, itu kan susah Pak Mul Ya. penyesuaiannya. Tapi sorghum ini kan sudah ada sejak zaman kerajaan. Iya. Artinya sudah ada di Indonesia Mm-mm. dan sudah diadaptasi dan ekosistemnya bisa menerima. Iya. Jadi tidak ada kesulitan apapun Pak Mul. Sepertinya nggak ada kesulitan karena sorghum juga punya daya tahan dari serangan hama. Lebih tahan. Lebih tahan dibandingkan tanaman yang lain. Sama padi lebih tahan mana? Oh, jauh lebih padi lebih rentan. Iya, padi rentan, jagung juga relatif rentan. Iya, betul. Tapi sorghum ini cukup kuat. Hasil produksinya Ya sebenarnya sorghum rata-rata karena benih kita masih belum baik ya, rata-rata 3 ton sampai dengan 3,5 ton. Harga jualnya 3.000 per kilo. Sehingga dalam 1 kali panen itu masyarakat masih bisa antara 10 juta. Habis sorghum ya. Dari Hebat sorghum nih. padinya. dari padinya ya. Tetapi pohonnya itu bisa 30 ton kali anggaplah mungkin 300 perak gitu kan. Itu kan juga duit juga. Untuk pakan ternak. Iya, untuk pakan Jadi ternak, untuk untuk pakan ternak juga oke. bisa. Untuk Energi oke. oke. Untuk Makan gula juga oke. Untuk Iya. gula oke. Iya. Jadi sebenarnya untuk ada suatu rencana Tuhan juga Pak Mul ya. Nah, ini ada kekeringan supaya ada sorghum. Iya. Ada sorghum. Kita hikmah dari sebuah kejadian sorghum itu menjadi alternatif. Karena tahu saya tuh dari kecil sampai sekarang taunya beras Pak. Ya, itu. Banyak kegunaannya banget Tapi ya. sampean harus tahu bahwa masyarakat Indonesia sekarang itu makan beras masih sama dengan 40 tahun Jepang makan beras. Gitu. Ya. Nah, maknanya apa? Berarti kita ini belum ada upaya untuk diversifikasi makanan. Kita masih sepenuhnya beras. Itu mestinya kita sudah mulai memikirkan bahwa pelan-pelan kita kurangi. Saya sudah mulai mengurangi beras sekarang.
Maka Pak Mul ini perut sekarang saya masih langsing langsing gitu. dan tetap seperti umur 30. Alhamdulillah. Berarti karena makan sorghum. Di Jadi antara- Pak Mul, kalau saya ambil kesimpulan, Iya. sorghum lebih bagus daripada beras. Ya, Mana ya? dari sisi apapun, dari sisi Kalau belum makan nasi komposisi. kayaknya Tuh, bisa sorghum bagus. dibilang belum makan kita Dari tuh. kesehatan, Udah terbiasa baik makan nasi dari kita. harga jual, Ya. karena ada kepastian Ya. dan kegunaan. Ya. Karena kegunaannya bisa macam-macam, Pak. Macam-macam. Ya. Sedangkan kalau beras kan taunya untuk satu, untuk kita makan, kedua padinya untuk pakan ternak, untuk sapi kan gitu, Pak. Ya. Tapi kalau tak perhatiin sorghum berbagai macam. Iya. Ya, sorghum lebih bagus Masuk daripada beras ya. pemupukannya susah enggak, Pak? Enggak, relatif mudah ya, relatif mudah, enggak seribet padi, enggak, tidak iya, seribet enggak seribet padi. Jagung juga cukup, tapi sorghum relatif jauh lebih mudah, Iklim Indonesia mendukung sekali, Pak. sangat mendukung. Karena kan hanya kemarau dan hujan. Iya, Berarti kalau sorghum ini ya bisa Betul. panen setiap saat, Pak. bisa Tidak saja. ditentukan hari ini, kan? Iya, Karena kering, kuat. ya khususnya tadi itu, khususnya area-area yang tidak produktif untuk Nggak seribet jagung, untuk padi, untuk yang lain, sorghum itu bisa, gitu loh. Jadi yang penting Oke. adalah sosialisasinya Ya, dan masyarakat mau menanam, ya, dan saya rasa Pak Mus sebagai Panglima Tani akan mendorong masyarakat untuk bertani. ya, ya. Saya pikir iya harus kita jalankan bersama-sama. Nggak ada yang nggak bisa, harus bisa. Harus bisa, Pak. Iya, harus bisa. Karena Pak Mul kan terdidik di militer, disiplin, segala sesuatu bisa dilakukan. Iya. Karena punya komitmen. Ya. Nah, apalagi sekarang jadi Panglima Sosialisasi. pasti bisa. Ya, pasti bisa. Untuk masyarakat Indonesia, saya rasa aman kalau tanam sorghum juga. Ya, ya. Jadi kalau ingin aman dari kekeringan, aman dari kelaparan, aman dari harga-harga naik, tanam sorghum Sorghum. supaya ada kestabilan pangan. Iya. Karena kan gini Pak Mul, kalau sampai terjadi krisis pangan, kan bicara tentang perut bahaya Pak Mul, Iya. tentang keamanan. Jadi, Perut tidak bisa ditunda. iya, perut Iya. bisa ditunda. Heeh. Dan Kalau- kalau salah satu alternatif supaya perut tidak ditunda, sorghum. Iya. Terima kasih Pak Mul nih waktunya. Ya, Dan Makan saya sorghum. senang sekali sama Pak Mul, sehingga saya bisa ambil kesimpulan bahwa Pak Mul ini selalu mikirkan untuk rakyat. ya, karena apa itu jadi kebutuhan. Betul, Perut betul. nggak bisa ditunda. Perut tidak bisa ditunda, dan perut tidak bisa dikatakan berhenti dulu ya, nunggu 1 tahun. Nggak bisa lagi. Dan kalau udah ngomong perut, bisa tentang keamanan juga. Iya, pasti. Ya. Pasti. Terima kasih saya juga kepada Oke, itulah Pak Daud. video yang bisa kita lihat ya dari Daud Tony bersama Pak Muldoko. Mereka bicara tentang sorghum adalah sebagai alternatif dari beras, di mana nanti akan terjadi krisis ketahanan pangan untuk mencegah agar, karena beras ini kan makin lama harganya makin naik, dan untuk mencegah apa istilahnya kekeringan, di mana bisa mengakibatkan gagal panen. Kemudian susah juga karena nggak ada air yang curah hujan yang sedikit, jadi untuk pengairannya mungkin susah. Jadi sorghum ini sebagai salah satu solusinya untuk menghadapi krisis ketahanan pangan nanti ya, yang dikabarkan oleh karena apa? Mungkin tadi kan disebutkan ya, karena El Nino yang akan terjadi katanya sih diperkirakan akhir 2023. Ingat sekali lagi, El Nino adalah peningkatan suhu di muka air Samudra Pasifik di atas rata-rata normal yang mengakibatkan curah hujan berkurang dan tentunya kekeringan, dan juga akibat dari perang Ukraina dan Rusia ini yang nggak pernah ada ujungnya, mengakibatkan harga-harga pun ikut naik. Oke guys, mungkin sampai di sini video gue kali ini, video tentang Daud Tony. Kira-kira mudah-mudahan ya bisa bermanfaat, tambah pengetahuan, menambah informasi buat kalian. So thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Mudah-mudahan rezeki, panjang umur dan kesehatan selalu menyertai kalian sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan, dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time. Bye-bye.